Cek, cek. Apa suara terdengar? Sudah. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Yang pada siang ini kita diperkenankan olehnya untuk mengikuti kegiatan presentasi dari kelompok 6. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan pada yaumil akhir telah mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan presentasi pegawai di bank konvensional. Bagaimana hukumnya? Contoh kasusnya, seseorang bekerja di bank konvensional di mana sebagian penerimaannya ini berasal dari bunga. Nah, apakah pekerjaan dan penghasilan orang tersebut ini halal? Next. Fatwanya, sejumlah ulama besar ini mengeluarkan fatwa bahwa gaji di bank secara mutlak tidak diperbolehkan karena termasuk memakan harta riba atau menuliskannya atau menyaksikannya atau membantu mereka yang bermuamalah dengannya meskipun pekerjaannya ini tidak berkaitan secara langsung dengan riba seperti satpam, petugas kebersihan, pelayanan dan sebagainya. Nah, sedangkan fatwa Syekh God El-Haq yang mengutip dari kaidah-kaidah yang dikemukakan oleh ulama bermazhab Hanafi dan sebagian ulama Syafi'i, beliau berkesimpulan bahwa apabila dalam kondisi darurat dan aktivitas bank bercampur antara yang halal dan yang haram, maka dalam keadaan ini tidak ada halangan untuk bekerja di bank konvensional. Percampuran uang halal dan haram ini membuka peluang untuk dibenarkannya bekerja di sana, apalagi jika uang tersebut tidak dapat dipisahkan. Nah, dalil pendukungnya itu yang pertama, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, artinya, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat sisaannya. Nah, dalil pendukung ini menggambarkan bahwa seorang muslim ini tidak boleh bekerja di bank yang bermuamalah dengan riba, meskipun pekerjaannya ini tidak langsung berkaitan dengan riba. Tetapi karena dia menyediakan keperluan para pegawai yang bermuamalah dengan riba dan bantuan yang mereka perlukan untuk muamalah riba. Jadi ini tuh menggambarkan kalau mereka ini sama aja tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Kemudian dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dari pendukung tadi menjelaskan bahwa kebolehan bekerja di bank konvensional hanya bersifat sementara atau apabila dalam kondisi darurat.
Seperti contoh, apabila pegawai tersebut tidak mendapatkan pekerjaan lain yang dapat menutupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, maka ia dapat dikatakan dalam kondisi darurat. Nah, dalam konteks ini, maka menerima upah atau gaji dari bekerja di bank konvensional bisa dibenarkan atau halal selama di bank konvensional tersebut juga terdapat aktivitas yang halal. Karena di samping itu, tidak semua transaksi di perbankan tersebut haram, seperti penukar mata uang, transfer, jasa penitipan di deposit box, dan lain-lain. Next. Nah, sebab ikhtilafnya ini terjadi karena para ulama berbeda pendapat tentang definisi bunga bank. Ada yang menyatakan bahwa bunga bank itu sama dengan riba, sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa bunga bank ini berbeda dengan riba. Sehingga mereka pun berbeda pendapat tentang praktek perbankan atau praktek bekerja di bank umum, khususnya menyangkut bunga bank. Nah, maka dari itu, ada ulama yang mengharamkan secara mutlak bekerja di bank konvensional karena berhubungan dengan riba. Dan ada pula yang membolehkan bekerja di bank konvensional dengan alasan bukan riba. Selain itu, ada yang membolehkannya dengan alasan darurat atau kebutuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yubi. Tes. Kasus penggunaan bunga bank dalam bertransaksi. Apakah boleh? Seorang memiliki tabungan di bank konvensional. Apakah diperbolehkan melakukan transaksi melalui bank konvensional tersebut? Padahal sudah jelas bahwa di bank konvensional pasti memiliki sistem transaksi yang berbunga. Next. Adapun di sini terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama dari Yusuf Qaradawi, Mutawalli, Syarawi, dan Abu Zahra dan Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram karena termasuk riba. Pendapat ini juga merupakan pendapat Forum Ulama Islam, meliputi Majma' Al-Fiqh Al-Islami, Majma' Fiqh Robito Al-Alam Al-Islami, dan Majelis Ulama Indonesia. Lalu adapun pendapat kedua, menurut Syekh Alim Jum'ah, Muhammad Abdu, Muhammad Sayyid Tontowi, Abdul Wahab Khalaf, dan Mahmud Shaltut, menerangkan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah pada tanggal 23 Ramadan 1423 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 28 November 2002 Masehi. Next. Adapun dalil pendukungnya, dalil diharamkannya riba. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang maknanya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. An Jabirin qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Dari Jabir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memakan, mengambil riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya. Ia berkata, mereka berstatus hukum sama. Next. Dalil dibolehkannya riba. Firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Pada ayat di atas, Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti mencuri, menggosok, dan dengan cara riba. Sebaliknya, Allah menghalalkan hal itu jika dilakukan dengan perniagaan yang berjalan dengan saling ridho. Karenanya, keridoan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan besaran keuntungan di awal, sebagaimana yang terjadi di bank dibenarkan dalam Islam. Lalu, di dalam fatwa Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah disebutkan, Inna istithmara rol amwali ladal bunuki allati tuhaddidur ribaha awil aida muqaddiman halalun syar'an wala ba's bihi.
Sesungguhnya menginvestasikan harta di bank-bank yang menentukan keuntungan atau bunga di depan. Hukumnya halal menurut syariat dan tidak apa-apa. Next. Sebab ikhtilaf. Perbedaan pendapat ulama yang sering diperdebatkan bukan soal hukum keharaman riba, melainkan soal hukum bunga bank. Terdapat 3 pendapat tentang hukum bunga bank. Pertama, pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan hukum riba secara mutlak, sehingga hukumnya adalah haram. Kedua, pendapat yang tidak mensamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh. Ketiga, pendapat yang mengatakan bunga bank hukumnya syubhat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kasus selanjutnya yaitu sistem bisnis MLM dalam proses penjualan. Apakah boleh? Deskripsi singkatnya yaitu berbisnis dengan menggunakan MLM akan memberi kesempatan pada pelanggan mereka untuk berperan sebagai penjual dan nantinya akan mendapatkan keuntungan dari kemitraan tersebut. Apakah keuntungan tersebut halal? Next. Berikut adalah fatwa ulamanya. Dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah nomor 22.935 tertanggal 14 bulan 3 1425 Hijriah menerangkan mengenai MLM yang terlarang terhimpun berbagai permasalahan berikut. Yang pertama, di dalamnya terdapat bentuk riba fadl atau riba nasi'ah. Anggota diperintahkan membayar sejumlah uang yang jumlahnya sedikit, lantas mengharapkan timbal balik lebih besar. Ini berarti menukar sejumlah uang dengan uang yang berlebih. Yang kedua, di dalamnya itu terdapat bentuk goror atau spekulasi tinggi atau untung-untungan yang diharamkan oleh syariat. Yang ketiga, di dalam MLM terdapat bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang keempat, di dalam muamalah ini terdapat penipuan dan pengelabuan terhadap manusia. Next. Fatwa selanjutnya yaitu dari Dewan Syariah Nasional MUI Pusat yang mengeluarkan fatwa tentang dibolehkannya MLM dengan nama penjualan langsung berjenjang syariah atau PLBS nomor 75 tahun 2009 dengan syarat antara lain yang pertama, produk yang dipasarkan harus berkualitas, halal, thayyib, dan menjauhi syubhat, yaitu syubhatnya adalah sesuatu yang masih meragukan. Yang kedua, operasional, kebijakan, corporate kultur, maupun sistem akuntansinya harus sesuai dengan syariah. Yang ketiga, strukturnya memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang terdiri dari para ulama yang memahami masalah ekonomi. Yang keempat, bonus yang diberikan harus jelas angka nisbahnya sejak awal. Dan yang terakhir, pembagian bonus harus mencerminkan usaha masing-masing anggota. Next. Dalil pendukungnya yaitu dalil yang melarang MLM. Yang pertama itu ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku saling ridho di antara kamu. Begitupun sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar, yaitu membatalkan atau melanjutkan transaksi selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang. Muttafaqun ilaih. Ya, ini dalil yang membolehkan MLM dengan syarat. Next. Sebab ikhtilaf. Menurut fatwa MUI, selama bisnis MLM tersebut bebas dari unsur-unsur haram seperti riba, goror, zum, dan maisir, maka hukumnya itu adalah mubah. Sebaliknya, bisnis MLM atau bisnis lain yang mengatasnamakan MLM seperti money game yang di dalamnya terdapat unsur goror, maisir, dan zum, maka hukumnya itu haram. Untuk itu, masyarakat muslim hendaknya berhati-hati dan tidak mudah tergiur dengan bisnis MLM, karena tidak menutup kemungkinan terjadinya adanya goror, zum, maisir, dan ketidakadilan. Selanjutnya, dikembalikan kepada moderator. Ya, baik. Kesimpulan dari diskusi kelompok kami adalah setiap muamalah yang dilakukan hukumnya mubah selama tidak ada dalil yang melarang hal tersebut. Akan tetapi, dikarenakan banyak tafsiran mengenai suatu ayat di dalam Al-Quran
dan berbagai macam pendapat yang berbeda dari para ulama, maka menimbulkan berbagai pandangan mengenai hal yang bersangkutan. Sebagian ulama melarang suatu perbuatan yang didasarkan pada dalil tertentu. Begitu pula sebagian ulama yang memperbolehkan suatu perbuatan yang didasarkan pada dalil tertentu, seperti larangan bekerja di bank konvensional dikarenakan terdapat unsur riba, dan diperbolehkannya bekerja dikarenakan unsur darurat yang berhubungan dengan kehidupan yang bekerja di bank tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman dan Ibu Izzah yang sudah menyimak dan mengikuti alur presentasi dengan tertib. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu. Hah? Kenapa, Bu? PPT jangan itu dulu. Oh, ya. Halo? Iya, Ibu. Ya, mana? Yang depannya dong. Nah, judulnya. Berarti ada berapa kasus? Tadi tentang apa kelihatan sih? Ya, kerja di bank konvensional ya. Oke, sebenarnya kan sebelum ke sini apa kita sudah pernah bicara tentang hukum bunga bank? Halo? Iya, Halo? Bu. Iya, Bu, masih. Ya. Berarti ini kan kita langsung bicara tentang bekerja di bank konvensional ya. Nah, apakah sebelumnya kita sudah bicara tentang hukum bunga bank? Belum ya? Sepertinya belum, Ibu. Ya, itu artinya kan kalau sudah bicara tentang langsung ke bank konvensional, kita sudah punya pandangan dulu tentang hukum bunga bank ya. Tapi sepertinya kita sudah langsung punya satu pemahaman tentang hukum bunga bank. Kalau kita sudah bicara konvensional, itu artinya kita sudah sepakat hukum bunga bank itu adalah haram. Nah ini kan berarti kan kita bicara satu hal yang baru. Artinya tidak. Jadi kita kan bicara sesuatu yang belum ada di masa klasik ya, tentang bank itu kan belum ada ya. Ya, sebentar. Ya, tentang bunga tentang bank yang dulu belum pernah dibahas oleh ulama-ulama mazhab. Tapi tentu saja kita tetap harus mencari link kasus yang sejenis. Dalam fikih kita temukan ternyata ada hukum tentang riba. Nah, itu yang kemudian jadi dasar bagaimana kita memahami tentang hukum bunga bank. Nah, dalam penjelasan kasus riba, terutama dalam hadis, ternyata bukan hanya pemberi dan penerima saja yang dapat hukuman dosa, tapi juga perantara, penulis, dan lain-lain. Nah, kemudian bicara tentang orang yang bekerja di bank ini dikaitkan dengan apakah mereka termasuk bagian dari orang yang tadi, apakah pencatat, apakah penulis, dan lain-lain. Oh, bunyi-bunyi ya? Ya, Ibu. Ya, coba slide berikutnya. Ya, berarti kan pendapat ini kelompok ini sudah memahami tentang hukum bunga bank ya. Nah, ya, Bu. di sini tentang bekerja di bank konvensional dengan tadi patokannya bahwa bunga bank mayoritas ulama menganggapnya haram ya, walaupun ada beberapa pandangan tentang bunga bank di bank negara gitu ya.
Tapi fatwa-fatwa terakhir itu sudah hampir sepakat menyatakan hukum bunga bank itu adalah termasuk riba. Nah, kemudian yang bekerja di bank-bank itu gimana? Nah, sejumlah ulama ya ketika sudah menganggap bunga bank itu adalah riba, berarti bekerjanya pun ada masalah gitu ya. Nah, fatwanya itu kan kemudian disesuaikan dengan kondisi ya. Kondisi, jadi ketika misalnya sudah ada banyak bank syariah, maka tentu saja bekerja di bank konvensional itu akan akan jadi masalah ketika berhubungan langsung ya dengan transaksi. Karena ada juga yang membedakan kalau misalnya hanya bekerja sebagai OB atau sebagai hal-hal yang tidak terkait langsung, itu sama seperti misalnya orang bekerja di rumahnya, orang kafir yang biasa melakukan transaksi yang tidak halal. Sementara dia dibayar, digaji bukan karena unsur yang haram tadi, tapi karena dia bekerjanya yang halal gitu ya. Nah ini hal-hal yang berkaitan dengan bekerja di bank konvensional. Oke, yang kasus kedua, coba dibuka. Oh iya, kalian ini terbalik nih harusnya ya, bahasnya yang ini dulu, baru yang tadi kerja di bank. Bagaimana ketika orang memiliki bunga tabungan di konvensional? Nah sebenarnya menabung itu ada dua hal, menabung dan meminjam uang di bank konvensional. Nah kalau bedanya dengan bank syariah itu kan adalah kejelasan akad. Misalnya orang nabung di bank syariah, akadnya itu kalau nggak wadiah, titipan, ada akad investasi. Nah, sementara kalau di bank konvensional, orang menaruh uang di bank itu akadnya ya apa ya namanya? Nggak jelas juga ya apakah investasi atau menitip atau apa. Sehingga tidak bisa diketahui kalau dia mendapat bonus atau bunga dari tabungan itu dari apanya. Nah, Islam itu punya kaidah seseorang itu kalau mendapatkan sesuatu itu harus berdasarkan apanya gitu. Misalnya kalau orang dapat bonus di bank syariah itu karena dia melakukan investasi. Kalau dia misalnya dapat bonus dengan akad wadiah itu misalnya karena ada bonus. Nah, ini di bank konvensional itu orang yang mendapat bunga dari tabungan itu kalau kita pelajari itu adalah karena selisih dari orang-orang yang memberi bunga pinjaman, orang-orang yang melakukan pinjaman di bank tersebut. Nah, dia kemudian mendapat bonus istilahnya bunga tabungan. Jadi ada dua bunga di bank konvensional, itu bunga tabungan dan bunga pinjaman. Nah, itu kabur ya, itu tidak terlalu jelas unsur akadnya. Apalagi kalau bunga pinjaman. Nah, bunga pinjaman itu jelas ya meminjam yang ada bunganya. Nah, itu jelas ada unsur ribanya. Sementara kalau minjam atau istilahnya pembiayaan di bank syariah, itu ada akadnya. Misalnya akad investasi. Jadi dia melibatkan bank untuk berinvestasi di usaha dia. Sehingga dia misalnya yang dia berikan ke bank itu adalah keuntungan yang diperjanjikan di awal. Jadi dari keuntungannya. Jadi keuntungan itu fluktuatif, bukan dari nilai pinjamannya. Itu bedanya antara bunga dan akad mudharabah. Kalau akad mudharabah dan dari nilai pinjaman. Jadi orang-orang itu punya usaha mau untung atau rugi dia harus tetap bayar bunga. Sementara kalau misalnya di bank syariah orang yang mengajukan pembiayaan ke bank syariah, keuntungan yang dia bagi itu ya berdasarkan keuntungan usaha. Ya, kalau misalnya nggak ada keuntungan, berarti bank juga tidak mendapat bagian. Itu yang disebut dengan konsep adil dalam transaksi. Nah, gimana menggunakan uang bank tabungan ya? Ini maksudnya mungkin ya.
Kalau terlanjur misalnya nabung di bank konvensional karena tidak ada bank syariah, nah ini banyak dulu foto yang mengatakan tidak usah diambil bunganya. Tapi kalau tidak diambil, bunga yang kita bunga tabungan kita itu katanya ya akan dipakai oleh orang-orang non muslim untuk merusak Islam lagi gitu. Jadi sebaiknya dipakai dan digunakan untuk hal-hal yang tidak langsung dikonsumsi ya. Ya, jadi begitu fatwa ulama ya. Kalaupun ada bunga tabungan itu tetap diambil dan kemudian disalurkan kembali. Oke, ketiga apa kasusnya? Nah, jadi cara menjelaskannya itu adalah apa tadi? Kenapa tutup ya PPT-nya? Mana tadi PPT-nya? Nah, ini. Selanjutnya apa? MLM. Nah, bisnis MLM ini sebenarnya ada yang syariah, ada yang konvensional. Yang syariah itu adalah MLM yang berbasis jual beli. Jadi ada yang diperjualbelikan. Jadi orang yang downline namanya, orang-orang yang terlibat dalam jaringan itu mendapat bonus karena menjadikan downline itu sebagai marketing ya. Bonus yang didapat oleh downline itu sebagai marketing, bukan sebagai semata-mata dapat downline lagi dan dia tidak berperan. Nah, yang dipermasalahkan itu banyaknya adalah MLM konvensional. Itu adalah seperti arisan berantai, money game. Jadi barangnya nggak ada. Orang bawah itu nyetor-nyetor untuk orang yang di atasnya. Sehingga yang orang atas itu selalu untung dan yang bawah itu mungkin nggak terlihat rugi banyak ya. Karena dia sendiri. Padahal kalau dikumpulkan banyak yang kemudian orang kaki-kaki ini yang menyumbang orang-orang yang banyak tadi, orang-orang yang di atasnya. Nah, itu yang disebut dengan arisan berantai dan tidak jelas, gitu ya. Tidak jelas apa barang yang dijual. Nah, kalau MLM syariah itu dia menggunakan akad. Jadi yang beda antara syariah dan non syariah itu adalah pada akad. Akad di MLM itu pakai akad jual beli dan akad jualah namanya. Jualah itu menjanjikan bonus bagi yang berprestasi. Nah, ukuran prestasi di sini itu adalah mendapatkan orang-orang untuk menjadi marketing baru yang akan menjual produk-produk dari perusahaan tersebut sehingga layak dibeli bonus. Jadi bedanya ya konvensional dan syariah itu adalah kejelasan akad. Jadi kita itu dapat uang dan mengeluarkan uang itu jelas. Jadi kita jangan selalu gembira kalau tiba-tiba dapat uang tapi nggak jelas juntrungan dari mana ya. Bisa-bisa nanti unsurnya misalnya tadi ya unsur horor, unsur tipuan atau yang ada unsur riba misalnya kalau transaksinya adalah pinjam meminjam. Oke, selanjutnya. Udah 3 aja ya? Iya, Bu, 3 aja. Di akhir ya perlu dipertegas ya. Jadi untuk akad muamalah ada kaidah umum ya. Segala sesuatu al-aslu fil muamalah al-ibahah. Akad asal hukum asal di muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Nah, dalil yang melarang ini maksudnya adalah dalil-dalil umum kan sudah ditemukan ya, misalnya yang boleh itu tidak mengandung unsur gharar, merugikan pihak lain, harus adil, tidak memudaratkan, tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Artinya yang kebalikan dari itu maka itu namanya bertentangan dengan dalil.
Misalnya mengandung gharar, tidak jelas, merugikan salah satu pihak. Nah, itu adanya di mana ya? Misalnya riba itu kenapa dilarang? Karena ada unsur zalim, merugikan salah satu pihak, ketidakjelasan, unsur misalnya ada unsur menipu dan lain-lain. Jadi itu yang menjadi patokan akad-akad yang akan terus berkembang selanjutnya. Jadi untuk muamalah konsep dasarnya adalah itu. Dan bukan berarti akad yang baru tuh langsung diklaim haram ya. Tapi kalau kita lihat unsurnya itu tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang unsur gharar, tidak ada yang melanggar prinsip umum, maka hukumnya boleh. Ya, oke, itu tambahan dari saya. Kita lanjutkan di diskusi ya, Google Classroom. Oke, karena kelompok ini baru minggu depan UTS-nya ya, tapi kelompok yang tadi keburu saya janjikan tadi ya, nanti berarti babnya sampai bab ini. Nah, semua yang sudah presentasi harus sudah mengumpulkan PPT dan full paper minimal sehari sebelum UTS ya. Iya, Bu. Oke? Baik, Halo? Bu. Iya, Bu. Ya. Baik. Oke, kita ke Google Classroom. Bu. Oke, Ibu. Terima kasih.